Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita. Beranikah PDIP pecat Jokowi jika Gibran jadi cawapres Prabowo? Saya kira tidak berani mereka begitu kan ya, karena pada hakikatnya ya tahu sendirilah bahwa PDIP mungkin takut kepada Pak Jokowi begitu kan. Tetapi ini menarik begitu bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan yang kemudian PDIP seolah-olah ada pembelaan yang sangat luar biasa begitu, dan bahkan di satu sisi melihat dari potensi PDIP sekarang yang berkuasa, tidak mungkinlah begitu gampang Pak Jokowi dan Gibran ya dipecat begitu kan ya. Karena pada hakikatnya begini, untuk memecat itu saya rasa PDIP gampang, tapi dampaknya begitu kan ya kepada PDIP itu sendiri yang bikin mereka begitu kan ya, yang kemudian besar kekuasaan mereka begitu, dalam artian bahwa ya bisa saja dampaknya luar biasa kepada partai PDIP begitu. Sayang ya ini kalau dipecat begitu. Saya kira kalau memang ini berlabuh kepada yang lain, bukan tidak mungkin mereka akan dipecat begitu kan. Tetapi kita tunggu saja apakah ini benar bahwa ya Gibran akan menjadi wakil dari Pak Prabowo ya. Kalau memang benar begitu kan ya, apakah kemudian PDIP tindakannya begitu kan ya akan benar akan memecat si Gibran? Wallahu alam. Kita lihat dulu begitu kan realitasnya begitu, dan bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan ya pecat saja si Gibran begitu kan. Itu pun kalau berani begitu. Kalau tidak berani ya ngapain memecat orang begitu kan. Dalam artian bahwa kalau dampaknya lebih besar mungkin PDIP akan hitung-hitungan di situ begitu kan. Bahkan ini beranikah PDIP pecat Jokowi Gibran ya jika Gibran jadi cawapres Prabowo ya. Lagi menunggu Mahkamah Keluarga. Mega bisa apa sekarang ya? Ini ya pertanyaannya sederhana buat PDIP Perjuangan, apakah berani memecat Pak Jokowi dan Gibran ya sebagai kader PDIP, apalagi dilanjutkan dengan menarik semua kadernya dari jabatan pemerintahan Jokowi. Saya kira PDIP akan ketar-ketir kalau mereka ditarik dari jabatan mereka begitu kan ya. Pak Jokowi kan punya kartu mereka begitu, dalam artian punya kartu sakti begitu kan, semuanya bisa saja dipecat begitu kan, dalam artian bahwa Pak Jokowi kan dalam artian PDIP itu kan tidak berani memecat Pak Jokowi. Kira-kira seperti itulah kesimpulannya begitu. Tetapi menurut saya pribadi ya bukan tidak mungkin dipecat begitu. Bu Mega sangat berani sekali untuk memecat itu begitu. Tapi dampaknya yang paling besar ya. Dan bahkan komentar-komentar netizen mengatakan begini ya. Ini beranilah begitu. Jokowi hanya petugas partai, kemudian Jokowi jadi ketua umum Gerindra. Masih punya banyak kepentingan ya. Mana PDIP berani ya? Gak bakal berani jika punya banyak kartu di kantongnya ya. Satu frekuensi atau sama saja begitu ya. Ada sebagian oknum PDIP yang loyal ke Jokowi, terutama ya turunannya ya katanya begitu. Tapi pendukung-pendukung mereka begitu kan, seperti pendukung-pendukung Pak Jokowi itu sangat luar biasa, mereka begitu akan melakukan dukungan terhadap Pak Jokowi, walaupun ya Gibran nantinya untuk menjadi wakil Pak Prabowo misalnya begitu kan, maka pendukung-pendukung Gibran pendukung-pendukung Ganjar yang kemudian yang tergabung masih bersetia kepada Pak Jokowi, dia akan ikut Pak Jokowi dibandingkan dengan ya ikut PDIP begitu kan. Ini dampaknya luar biasa di situ. Mungkin ya saya kira tidak dipecat, biarkanlah mereka begitu kan, biarkanlah orang yang berkata apapun begitu. Tapi kita lihat saja bahwa kalau dibiarkan ini semakin jadi begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Tetapi lihat saja bahwa komentar-komentar netizen sangat ramai sekarang bahwa katanya si besok begitu ya akan ada deklarasi Ganjar. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya begitu kan, beranikah PDIP akan memecat Jokowi ya jika Gibran ya jadi cawapres Prabowo ya. Bahkan ya komentar-komentar dari netizen banyak sekali. Direktur Eksekutif ya Vexpol ya Center Research Consulting ya Pangi Sarwi Kaniaga menilai hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan Presiden Joko Widodo akan merenggang pasca putusan MK. Dia ya bahkan renggang begitu ya. Dia menduga dalam waktu dekat PDIP akan memecat Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ya, Panggi menduga dalam waktu dekat Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto ya, cawapres ya, akan mengumumkan Gibran sebagai calon dia pendampingnya.
Jika hal tersebut terjadi, Pangi mempertanyakan sikap apa yang akan diambil oleh PDIP terhadap Jokowi Gibran. Pasalnya, Pangi menilai jika hal itu terjadi maka Jokowi dianggap sudah tidak disiplin terhadap partai yang telah membesarkan namanya. Bahkan Pangi menyebutkan ya Presiden Jokowi bisa saja nantinya meminta Gibran agar tak menerima pinangan menjadi cawapres. Jika hal itu terjadi, maka Jokowi telah memperlihatkan sikap kenegarawanannya mereka begitu. Tapi buat apa begitu kan? Ya Mahkamah Konstitusi sudah disahkan mereka begitu. Buat apa juga begitu kalau tidak maju sebagai cawapres? Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa sia-sia dong begitu kan. MK di situ ya dikritik habis-habisan, pasti dampaknya luar biasa di situ begitu. Jadi kan buat apa paman meloloskan ini misalnya begitu, tiba-tiba si Gibran batal untuk menjadi cawapres, kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kan ya mau tidak mau kita harus teruskan, kan begitu logikanya begitu. Hanya Jokowi yang bisa hentikan Gibran ya, yang bisa menghentikan langkah Gibran yang hanya Presiden Jokowi. Ya, kan pernah kan Presiden bilang, "Oke, putusan MK begitu, tapi saya punya komitmen lain demi menjaga harkat dan martabat harga diri saya ya." Bahkan ya karena saya masih menjabat sebagai presiden ada potensi ya abuse of power ya, ada potensi kita netral daripada pemilu kita kotor menjijikan begitu ya, tidak berkualitas daripada Gibran nanti menang karena saya. Jadi lebih baik Gibran tak saya izinkan menjadi cawapres ya. Secara instan ya dalam artian bahwa jauh mereka begitu kan ya. Itu pun kalau menang, kalau kalah gimana begitu kan. Karena pada hakikatnya kalau nunggu 5 tahun yang lalu begitu kan, 5 tahun lagi begitu. Artinya kan Gibran kan masih susah payah untuk membangun pencitraan yang luar biasa mereka begitu kan. Gimana kalau ada jalan instan mengapa tidak? Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini jalur instan itu paling utama untuk mereka begitu. Mahkamah Konstitusi sudah sudah lolos mereka begitu kan. Bahkan jika Jokowi mengatakan demikian, maka tingkat kepercayaan dan kualitas dirinya sebagai pendamping negara begitu ya akan kembali naik. Namun Pangi berpandangan hal itu berat dilakukan oleh Jokowi. Saya pikir presiden yang nggak akan melakukan itu karena inilah waktu yang tepat ya, aji mumpung ya, kita kesempatan emas ya. Maka MK sudah ngasih karpet merah, Prabowo sudah minta jadi cawapres. Ini ibarat tol mulus tidak ada kendala katanya begitu. Lantas bagaimana begitu kan? Gibran akan dianggap sebagai pengkhianat partai. Betul begitu kan? Artinya apa? Kalau dicap sebagai pengkhianat mereka begitu, dia akan mengatakan bahwa ya ngapain kita pilih si Gibran begitu kan. Tetapi narasi-narasi itu sudah basi hari ini begitu. Mengapa saya katakan basi begitu kan? Karena dunia politik itu tergantung siapa yang punya kepentingan besar mereka. Pendukung-pendukung mereka kalau punya kepentingan besar, saya kira tidak mungkin akan memilih Pak Ganjar atau berlabuh kemana begitu. Dia tetap bersama Gibran begitu kan. Lihat saja realitasnya, ternyata di mana-mana Gibran ada begitu pendukung-pendukung mereka begitu kan. Bahkan ya menurut Pangi jika Gibran ya tetap memutuskan ya menerima pinangan Prabowo Subianto, maka sikap Gibran terhadap PDIP terbilang kasar. Menurut Pangi Gibran akan menilai sebagai pengkhianat partai. Bahkan namun demikian Pangi menyebutkan narasi pembangkangan ya bisa saja hilang begitu ya asal Gibran tegas menolak menjadi cawapresnya. Bahkan ya demikian Ibu Megawati demi menjaga ya demokrasi, oleh karena itu saya memutuskan saya mundur. Saya tidak mau karena saya belum layak umur ya, belum berpengalaman dan sebagainya. Tapi saya rasa percuma dong ya, MK dan pamannya sudah memberikan lampu hijau, karpet merah di situ, begitu tiba-tiba tidak jadi. Kan sayang juga begitu kan. Karena ini pertaruhannya reputasi seorang paman begitu kan. Reputasi seorang MK di situ. Kalau gagal kan reputasinya sama halnya begitu kan ya. Mereka juga tidak kasihan sama pamannya begitu kan. Yang dirujak oleh netizen besar-besaran mereka begitu kan, begitu logikanya begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.